Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardiana Putri dari kelas 2A, NIM P27808019037. Di sini saya akan mereview tentang sebuah video master plan dengan judul Master Plan Rumah Sakit Rujukan Indonesia Timur. Sebelumnya kita akan tonton dulu videonya, dan di akhir video maka saya akan mereview kembali apa yang ada di dalam video tersebut. Gedung ini adalah itu yang dulu kamar jenazah lama. Yang tahun depan kami akan bangun gedung 4 tingkat, 5 tingkat parkir depan, parkiran. Sehingga tidak membuat parkiran di halaman rumah sakit. Sedangkan gedung ini yang sekarang kita ada di instalasi rawat jalan, ini adalah di depan ini kan asrama perawat dan beberapa rumah dokter. Itu kami akan relokasi, jadikan ini pusat bisnis BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Jepang. Ini akan jadi pusat bisnis. Ada kafenya, ada minimartnya, ada restoran yang bersih, ada rumah singgah bagi keluarga dari jauh yang datang. Ada satu lantai yang kita bikin untuk rumah singgah keluarga yang datang dari sana. Juga ada 2 lantai yang kami siapkan untuk gaya apartemen tipe 70 untuk dokter-dokter spesialis yang dia harus standby 24 jam di rumah sakit. Tidak boleh tinggal di AB, tidak boleh sentani, tidak boleh entro, tapi di sini. Lantai 6 dan 5 itu untuk dokter-dokter spesialis yang dia harus standby. Contohnya dokter di UGD, dokter ahli beda tulang, dokter beda, dokter ICU, dokter radiologi. Jadi dokter-dokter yang standby di sini kita akan tempatkan di sini. Sedangkan gedung ini adalah pusat administrasi, pendidikan, pelatihan dan penelitian di sini, dan pustaka. Karena ini rumah sakit pendidikan. Sedangkan ini tahun depan kami akan bangun pusat pelayanan jantung terpadu. Ini karena itu salah satu layanan unggulan rumah sakit ini. Sedangkan ini gedung ini, puji Tuhan 16 tahun mangkrak. Yang dulu awal dikerjakan oleh PU provinsi, setelah itu dikerjakan rumah sakit, tapi 16 tahun mangkrak. Puji Tuhan gubernur menyetujui, tahun ini kami selesaikan, dan mulai tanggal 10 Januari mudah-mudahan gubernur resmikan awal tahun ini dan kami pergunakan. Gedung ini dipakai, yang gedung di sini yang lama yaitu gedung sirkumsisi, gedung radiologi, gedung hemodialisa cuci darah, kamar operasi dan ICU. Ini kumuh. Ini kita bongkar dan semua kita kasih pindah ke sini. Yang 1 minggu lagi semua selesai pindah. Tuhan luar biasa, indah pada waktunya. Biar 16 tahun mangkrak tapi selesai. Dan gedung ini gedung luar biasa dalam. Sedangkan di sana itu adalah gedung 6 lantai untuk nanti pusat diagnostik center. Dan di situ ada patologi anatomi, ada patologi klinik, ada radiologi, pokoknya yang namanya diagnosa, penunjang diagnosa, pusat-pusat, sehingga kita tidak perlu kirim lagi ke Jawa, ke Makassar lagi. Sedangkan semua ini adalah ruang rawat inap 4 lantai. Ini gedung-gedung ini ruang rawat inap 4 lantai. Ini adalah satu gedung besar untuk rawat inap super suite room, di mana dia punya basement parkiran di bawah, dan ini langsung pemandangan di APO. Bisa standar hotel bintang 3-5. Bintang 5. Ini semua gedung-gedung ini itu semua gaya mall. Ini gaya mall Jayapura. Ini model gaya mall Jayapura. Ini gedung ruang rawat inap yang berstandar memenuhi aturan. Jadi selama ini kan beda wanita di sana, beda pria di sini. Penyakit dalam pria sana, penyakit dalam pria sana tidak boleh. Dia harus ada satu dalam gedung, tinggal lantai 1 dan 2, misalnya penyakit dalam wanita.
nanti di lantai 3 dan 4 penyakit dalam pria. Nah, sehingga dokter itu dia tidak kesana kesini, menghemat waktu, tenaga. Nah itu kita rancang semua. Sedangkan gedung-gedung belakang ini sama gedung di sana adalah gedung-gedung penunjang. Contohnya kamar jenazah selama ini di depan sana tidak boleh. Artinya orang datang lihat mayat dulu itu tidak boleh. Sudah dipengaruhi psikologis. Seakan-akan kita datang ini kematian. Tapi mulai sekarang rumah sakit berubah menjadi pusat kehidupan, pusat pemulihan, pusat penyembuhan. Ini belakang ini penunjang, instalasi teknik, gizi, laundry, TTSD, teknik, kamar jenazah di belakang kita sudah bangun yang baru. Jadi ini sekarang kemarin surveyor mereka menilai kamar jenazah yang baru ini terbaik nasional. Ya, kemudian saya akan mereview, saya akan mengulangi apa yang dikatakan oleh penjelasan di video ini. Jadi di RSUD ini, di ruang IGD berada di depan dekat jalan masuk utama. Nah, desain seperti ini tentu sangat memudahkan bagi pasien emergency, karena ketika mereka masuk maka mereka akan langsung mengetahui di mana letak lokasi UGD tersebut. Kemudian pada bagian depan ini akan dibangun gedung baru dengan alih fungsi gedung, yaitu yang awalnya dari kamar jenazah diubah menjadi gedung parkir 4 lantai. Nah, hal ini sangat sesuai. Jika karena kamar jenazah berada di depan, maka keadaan ini akan memungkinkan mempengaruhi keadaan psikologi dari pasien, karena ketika mereka masuk, mereka langsung melihat kamar jenazah. Nah, kemudian di seberang rumah sakit ini yang dulunya merupakan asrama, kali ini dibangun ulang dan digunakan untuk berbagai sarana yang lebih berguna, yaitu pusat bisnis, rumah singgah, dan asrama dokter, di mana pusat bisnis ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian, dan rumah singgah dapat memudahkan untuk keluarga dari pasien yang memerlukan tempat menginap sementara atau pasien yang berada di luar kota yang ingin melakukan terapi dan membutuhkan penginapan. Serta asrama dokter ini merupakan sarana untuk asrama dokter yang dikhususkan bagi dokter-dokter yang menetap, sehingga ketika terjadi sesuatu yang mendesak dapat langsung tertangani oleh dokter yang bersangkutan. Misalnya dokter UGD dan dokter bedah. Nah, kemudian ada gedung administrasi, pendidikan, penelitian, pelatihan yang terletak di bagian depan dekat jalan masuk utama. Desain gedung ini memungkinkan untuk keluarga pasien dapat mudah melakukan administrasi, dan orang-orang yang ingin melakukan penelitian, pendidikan, dan pelatihan bisa langsung menuju pada gedung depan tanpa harus masuk lebih dalam ke ruang lingkup rumah sakit. Nah, rumah sakit ini juga memiliki 2 jenis ruang inap, seperti halnya rumah sakit pada umumnya, di mana satu gedung digunakan untuk pasien rawat inap biasa, untuk gedung satunya menggunakan rawat inap dengan VIP, di mana gedung VIP ini menyuguhkan pemandangan yang sangat bagus dan segar untuk pasien yang ada di gedung VIP ini. Nah, kemudian untuk di bagian belakang rumah sakit ini ada kompleks instalasi teknik gizi dan laundry, serta CSSD, di mana memang instalasi-instalasi ini tidak terlalu memerlukan tepat di depan, serta posisi CSSD di sini cukup dekat dengan ruang operasi, sehingga barang-barang yang baru saja dipakai di ruang operasi dapat dengan cepat dibawa ke CSSD. Nah, kemudian di pojok belakang ada kamar jenazah yang baru. Seperti yang saya katakan di awal, kenapa kamar jenazah ini dibangun di bagian belakang rumah sakit. Namun, menurut saya akan lebih baik jika kamar jenazah ini memiliki akses tersendiri di belakang, karena hal itu memungkinkan bahwa jenazah yang lewat tidak akan terlihat oleh pasien dan keluarga pasien yang berada di rumah sakit. Kemudian di bagian tengah ada kompleks gedung sirkumusisi, radiologi,
hemodialisa, operasi, dan ICU. Posisinya yang berada di tengah cukup efisien untuk dijangkau dari beberapa penjuru. Dan rumah sakit ini menurut saya dapat dikatakan cukup lengkap dengan adanya pusat jantung terpadu dan pusat diagnostik. Hanya saja mungkin akan lebih efisien jika posisi diagnostik ditukar dengan posisi gedung pusat jantung terpadu, sehingga posisi UGD-nya yang notabene membutuhkan diagnostik serta diagnostik segera dapat dengan cepat didiagnosa. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari reviewan video yang saya tampilkan. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.